Fatimah. Misalnya kita salami tempel 20, mbok anggap kiri to, nganti mbok kei 20. Wong ngekeki kemungkinane kan loro to. Nganggep ke buta. Lah artinya nak nganggo potensi sing pertama kan elek to. Posisi dikei kan elek. Lha iku zaman Nabi ki ngoten. Sebab niku Quran bolak-balik cerita bahwa Islam yang membunuh Islam itu bukan perang senjata tapi bi'afwahi. Kula gadah cerita menarik zaman Aagim poligami. Ya Aagim terkenal nih. Poligami itu saya punya kenal wartawan Islam termasuk wartawan soleh, dia orang baik. Itu kan langsung jatuh. TV 5 ndak pakai semua. Biasanya bedino raine Aagim. Saiki kan raine Aagiman. Yang menarik kan langsung saat ini buatan Aagim tapi apa? Aagiman. Aagimi kan apa? Itu cerita teman saya itu. Saat media mengadili poligami bahwa poligami itu sesuatu yang tidak benar, melahirkan ketidakadilan, bukti bahwa maniak seks dan sebagainya. Itu kalau Aagim yang jatuh itu sepele sekali karena Aagim hanya seorang kiai, seorang mubalik. Tapi logika menjorokkan poligami itu yang rugi umat Islam karena kebetulan Muhammad itu berpoligami. Kalau baleni malih nggih. Banyak penulisan tentang poligami kesannya menyudutkan Aagim. Aagim jatuh itu sepele sekali karena dia hanya seorang mubalek, seorang kiai. Tapi logika bahwa poligami benar-benar salah. Nggih, menyimpulkan bahwa poligami benar-benar yang jorok itu sudah merugikan Islam karena Rasulullah melakukan poligami. Itu yang kita rugi. Segampangannya itu mau pinter-pinteran permainan untuk menyudutkan Islam, tapi gak ketara kesana yang diadili poligami. Sebetulnya yang tertulis di situ adalah logika-logika betapa salahnya poligami. Artinya secara umum di situ akhirnya tertulis di berbagai media massa betapa salahnya logika poligami. Sementara Nabi semua poligami, Nabi Ibrahim ya poligami, Nabi Muhammad poligami. Ya bi'afahim, poligami tidak dianggap nulung wong wedok tapi dianggap bukti hiperseks yang berlebih. Padahal zaman Nabi sampean tahu sendiri banyak perempuan sing lanang mati demi Rasulullah dan banyak yang dinikahi Nabi umurnya 54 swidak papat. Kalau krana seks lha apa rabi wong tuwek-tuwek ya. Ya memang ada di antara sing ayu paling Zainab, Aisyah kena dihitung liyane tuwek-tuwek. Wong Sauda terkena wireng bunder tuwa. Wong sampai ketika ana ayat hijab turun niku Sayyidina Umar ngenyek. Kowe iku ora usah nganggo hijab. Selain serana wong menarik kowe nganggo hijab lah tetep ketara nak innaki la sauda. Tetep ketara kena sauda. Kok bundere wis ketara. Umar iku sing sahabat wae wani ngenyek mbek sauda. Sauda iku ana ayat hijab nganggo hijab. Wong wis gak menarik bunder tuwek glundung. Dinyek mbek Umar kowe ora usah nganggo hijab. Kowe nganggo hijab lah tetep kewenangan nak kowe sauda. Mergo postur tubuh. Lah umpama Nabi poligami krana seks lha apa poligami saudah bareng. Lah anak Hakim mak bener, iku mantan Pragawati jeneng ayu, iku normal niku cek bener banget. Ya Hakim ya sadar nasa mansul, paling dekne pikirane kan. Pulau terkenal duwe akeh, bojo rapati ayu kan rugi dekne. Apa artinya terkenal gak menikmati hidup? Ya kan sah saja. Ya kan normal ae to. Sing ra normal kan sira payu rabi ini. Tapi sing jelas ya, permainan media sampean harus tahu itu tadi. Kata teman saya itu mengingatkan saya, sebetulnya gini Pak Bah, saat Aagim yang jatuh karena poligami itu tidak masalah. Ya hanya seorang Aagim. Ya, hanya seorang Aagim. Tapi kemudian logika poligami begitu salah, logikanya begitu jorok, begitu tidak manusiawi. Itu yang kita rugi karena kebetulan Rasulullah berpoligami. Sebab itu terus rame tulisan yang bela poligami. Lah repote sing bela pancen duwe karep poligami. Ya kan padha repote kan. Nak cara kula pribadi itu tadi bahwa Rasulullah sebagai nabi itu memang mulai dulu disoal. Mulai kenabiannya sampai punya rivalitas sampai saiki ana Musaddiq, ana Liyaminuddin kabeh rival-rivali nabi udah ketemu Jibril. Liyaminuddin, Musaddiq kabeh. Itu normal sekali, normal sekali. Artinya seorang nabi pasti punya musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, kata Allah. Setiap nabi pasti saya bikinkan musuh. Tapi masalahnya musuh paling fatal kata Rasulullah itu nak sing salah faham wong Islam dhewe ya umate dhewe.
Mulane Kanjeng Nabi anggere ana wong Islam sing salah iku duka. Kowe kepengin kaya kaum Nabi Musa. Kowe kepengin kaya kaum Bani Israel. Nabi Bani Israel musuhe ora wong sing kafir, tapi musuhe umate dhewe. Iku kakean penjaluan. Lah Nabi Muhammad itu ngadepi umatnya pun kathah sing ngoten. Jadi sekarang banyak yang menyayangkan hukum Islam. Misalnya ada hukum pancung menyesal. Dalam hukum modern tidak usah pancung. Hukum qisas disesali. Sekarang dalam hukum modern enggak mengenal hukuman mati. Potong tangan disesali. Hampir semua tatanan hukum Islam disesali. Saiki seengkek sawangane nyesali potong tangan, nyesali hukum qisas, nyesali hukum pancung. Engko nang era putune kita nyesali kok zina haram sih. Kok sesuai nang disesali malah Islam piye to ono zina barang haram, barang enak kok diharam. Lho nggih, awal dari menyesali aturan Islam, suwe-suwe kok delodok sing disesali iku hukume. Saiki kan ijek sing disesali. Itu tadi kayak gerakan feminisme. Ini kalau cerita intelek ya. Di Jogja itu di kota-kota besar itu semua mahasiswa itu termasuk untuk studi gratis itu kalau studi tentang gender, tentang kesamaan gender bahwa hak wanita sama persis dengan hak lelaki. Karena kebetulan lagi Islam memposisikan lelaki 1 derajat di atas perempuan. Sekarang hak gender kuat. Wong kula jek eling cilik kula iku lurah wedok iku kiai protes kabeh. Saiki meneh nek lurah cek bupati cek presiden ora ana kiai pro. Bahkan suhune kiai tahu duet sampai Megawati. Dan itu ndak janggal. Padahal sampean eling to, gek cilik sampean eling to. Ini takono Mbah Sakur sing sebut. Riyen lurah wedok kiai setuju mboten, Mbah? Mboten. Saniki mulai bupati sampai presiden sampai karena apa? Isu yang digulirkan mereka kesamaan gender, gerakan feminisme itu kuat sekali. Kuat sekali gerakan yang mensejajarkan wanita dengan lelaki. Kuat sekali. Sehingga umat Islam sudah teracuni pikirannya, tidak masalah presiden lelaki atau perempuan, tidak masalah bupati lelaki atau perempuan, tidak masalah. Lah suwe-suwe ya nuntut kalau lelaki boleh poligami kenapa perempuan tidak? Saiki pertanyaan ini seminar-seminar. Yang butuh variasi seks kan tidak hanya lelaki, perempuan juga terus-terusan dulu atau kabeh kan? Suwe-suwe sedang dikaji kemungkinan istri atau nopo perempuan punya hak talak. Hak talak kok lelaki tok. Gak adil. Nak sing lanang ra karep iso megat, nak sing wedok ra doyan sing lanang kok ora iso megat. Mulane kula pribadi, kula nak sering tahajud mbek pangeran. Sing marai kekacauan ini termasuk para kiai, kita sendiri. Yaitu tidak bikin percontohan Islam yang baik. Kita hanya berpegang sama hukum fikih. Kula wani sowan pangeran ketemu ngeten wani. Saya bersumpah berani ketemu Tuhan begini saya berani. Artinya ngeten lho nggih. Cara hukum fikih, rungokno niki. Cara hukum fikih, hak talak memang hanya pada suami. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Hak talak juga diberikan hanya pada suami. Tapi kita ini masalah protes. Kalau tak cerita, ini cerita ilmu intelek ya. Cerita ilmiah. Awal daripada tolak, piye wae iku ada ketidakpuasan baik suami pada istri atau istri pada suami. Sehingga andekan keluarga itu mawaddah warahmah itu tidak terjadi tolak. Sebab itu Nabi ngendikan abghadul halal ilallah at-tolak. Tolak itu halal tapi abghadul sesuatu yang sangat dibenci Allah adalah tolak. Jadi halal tapi dibenci Allah. Karena tolak itu masalah sensitif. Nah, sampai naruh rasane di anak wedok sing lanang gak kebeneran. Kowe ora bingung. Ndak hanya orang sekuler. Kiai-kiai lan ada anak wedok sing lanang gak kebeneran ya bingung. Wong sing anake ra iso megat. Nuruti tetep bojone lara kabeh. Yang menyesali ini tidak hanya wong Jawa, wong Islam lah nak tepaan di kasus ya menyesali. Saya berkali-kali bilang di seminar, tidak hanya kamu yang protes itu. Andaikan saya punya anak putri dan dikawin sama orang yang tidak kebenaran, saya juga akan ingin talak. Cuma saya tidak akan mengatakan bahwa Islam tidak adil. Gini wow lewat cara hulu bahwa perempuan boleh mengajukan talak, cara Jawa lewat rafa. Tapi gini ku bolak-balik. Kiai-kiai kampung, kiai-kiai yang lugu itu ikut andil dalam memperparah keadaan. Kita tidak mempopulerkan hukum Islam yang lain di luar tolak.
Sebetulnya harus kita populerkan bahwa dalam Islam tidak hanya tolak, ada khulu, ada fidah, ada rafa, cara Jawa apa? Andekan hukum tolak sepopuler hukum khulu, juga sepopuler hukum rofa, mungkin mereka tidak janggal. Karena kelihatan kalau perempuan juga punya hak. Wes gitu kita tidak bikin percontohan yang baik. Misalnya begini, yang namanya poligami di dunia kiai pun rata-rata faktor nafsu. Ya artinya bojone elek rabi wong ayu, bojone ngecewakno rabi sing luwih menarik. Sehingga ya terjadi stigma bahwa poligami ya mesti unsure seks. Ya akhirnya korbannya wong terus bayangnya zaman Nabi unsurnya juga seks. Makanya kalau setuju model konsep Quran di luar aturan hukum itu ana laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah poligami tapi beliau membuktikan adil. Sehingga zaman itu ya ada polemik, bahkan wong Yahudi sendiri itu tidak mencibir Rasulullah poligami karena ya baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Itu pentingnya uswatun apa? Hasanah. Nggih to nggih. Misalnya sampean ketemu pakar gender atau pakar feminisme, pakar yang mensejajarkan wanita dengan lelaki. Wong iku mbok rabi, pakare lah lho mbok rabi. Bareng mbok rabi bahagia. Apa deh? Lha iku pentingnya fi Rasulillah uswatun. Orang yang protes aturan itu ternyata dia bahagia di bawah naungan kue. Apa deh? Mas nak cara aku, wong wedok di hak tolak. Iya di hak tolak. Tapi dia bahagia ya. Haknya ora dinggo tetep. Wong dia baik-baik saja. Ini pentingnya uswatun hasanah bahwa di luar aturan hukum kita ini harus punya perilaku yang sehat. Karena dengan perilaku yang sehat ini Islam terselamatkan. Kalau kita hanya main hukum misalnya wong lanang penggaweane megat, wong lanang duwe hak otoritas ning gone perempuan, ya ndak ada selesainya. Gak buatin paradoks semudi. Ketika hak nafkah itu diberikan sama suami, akhirnya sing lanang ra kodak nafkahi, sing wedok dadi TKW. Kerja ning Arab Saudi, ana sing mulai hamil macam-macam. Kerja ning Malaysia untuk aniaya majikan dan sebagainya. Yang salah siapa? Tokoh feminin gak siap menjawab itu. Katanya itu kecelakaan sosial. Padahal masyarakat kita ini sudah siap melihat perempuan yang kerja. Tapi ketika diperkosa ngalami ngono mereka tidak siap. Mulane sebetulnya kita kula jenengan senten sing ngaji kula kudu wani bersumpah demi Islam kita menjelaskan sesuai akidah Islam. Misalnya begini kula terangkan misal. Islam itu anti perzinaan, anti pemerkosaan sehingga perempuan yang kerja di luar atau yang berpotensi diperkosa atau dilecehkan seksual itu diharamkan. Sebetulnya pengharaman ini dimulai dari karena Islam anti zina, anti perkosaan. Sebab itu semua potensi yang mengarah ke sana kita tuh tutup. Tapi kita ini kan kita juga bikin percontohan yang jelek, ngiranya bahwa lelaki menguasai perempuan, bukan anti perzinaannya itu. Ya ini London sampean pahami. Misalnya ngeten nggih. Kula di bojo. Saya secara naluri ekonomi seneng nak aku yo kerja, bojoku yo kerja. Sampean di bojo, sampean secara naluri ekonomi tetap seneng nak lanange yo kerja, wedoke kerja karena secara kalkulasi lebih cepat kaya. Tapi coba kalau sampean mulai pakai logika penyelamatan dari bahtera keluarga, dari pergunjingan, dari perselingkuhan. Misalnya bojo mayu, potongannya serodok kenes. Kowe kan mikir daripada kerja asar dibedani wong pertama beda tok, suwe-suwe tok ndinti. Wes nang ngono tak kekang ra usah kerja. Terus motivasi kamu itu bukan karena otoriter, mentang-mentang wong lanang wong wedok mbok ndem ning omah, tapi krana nolak berzina. Lah kita harus bikin percontohan itu bahwa semua pelarangan kita itu lebih karena melawan perzinahan atau melawan perselingkuhan. Gampangannya cara bahasa umum melawan kemafsadatan. Dan itu Islam wis diwelehno pangeran bolak-balik. Banyak orang yang memaksakan sing wedok kerja, TKW ning Arab Saudi sing hamil pirang-pirang, ning Malaysia sing dianiaya pirang-pirang. Itu cara kula alamat ke pangeran bahwa ketika kita memberi hak wanita ternyata tidak lebih baik. Nyatane ning TV-TV berita TKW dilecehkan ning Arab Saudi, ning Malaysia, ning Singapura pirang-pirang. Itu tadi hero Islam kita ini sudah minim sekali. Apa susahnya sih ngakui bahwa Islam itu anti zina? Apa susahnya? Sehingga kita meroteksi seorang istri bukan karena otoriter tapi karena kita melawan perzinahan atau potensi perzinahan. Misalnya tidak sampai zina, potensinya kita lawan. Tapi ilmu ngeten pun entek nggih, mergo orang sudah berpikir kapitalis.
Iku ngono lanang wedok kerja cepet sugih. Dek lah muga kowe melok kerja cepet sugih. Lah itu kan terus logikane kapitalis. Tapi tetap cemburu kan repot kan. Ngongkon kerja untuk hasilnya akeh tapi sing lanang tetep cemburu ya akhirnya uring-uringan. Kowe tilpon-tilpon SMS mbek sapa, Dek? Sing ngongkon kerja ya sapa? Saiki di relasi SMS-an kowe curiga. Sing ngongkon ya sapa? Lah itu kan dipek menangi dhewe, duwike gelem nampa, curigane jalan terus. Bareng uring-uringan kono relasine akeh, pegat ya pegat to Mas. Wong lanang ra ketok lara. Relasi kadung akeh, luwih prospek. Misalnya kanca dagange maco kowe mau klunak-klunuk, lho mboten iki perlu kula terangaken mriki bahwa Islam itu dirusak bi afwahi. Itu tadi. Para gerakan feminisme itu melihat Islam itu agama yang otoriter di mana memperlakukan wanita kayak budak, memperlakukan wanita tidak punya hak-haknya. Ironisnya umat Islam sendiri menterkenalkan tolak itu jauh di atas terkenalnya khulu dan rafa. Sehingga kesannya dalam Islam itu hanya ada nikah dan tolak. Dan itu semua pada suami atau kaum lelaki. Lho nggih to, pancen ngumuri tenan nggih. Mulane kula setuju konsep Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak ngendikan wong sing nutupi ilmu iku sok ben uljima bi jamin minan nar, sok ben dibuwondo ning neraka. Engko termasuk awale Islam citrane elek mergo sebagian ilmu Islam ditutupi. Wong lanang kiai rata-rata lanang to kan gak siap dek nerangno. Wong lanang duwe hak tolak telu. Tapi wong wedok duwe hak khulu. Nerangno seimbang ngono terus. Kowe kecewa mbek bojo iso megat. Bojomu kecewa mbek kowe iso khulu. Bulan-baleni suwe-suwe khulu seterkenal to. Tolak. Tapi kan ora siap nerangno. Waduh. Engko kono kecewa sithik-sithik kecewa rapak lara aku. Jadi ya bolak-balik ya di kepentingan. Dene nerangno ora pati nerangno khulu iki di kepentingan. Padahal ning Quran pas bakat tolak itu jelas. At-talaqu maratan fa imsakum ma'rufin aw tahrisum aw tasrihum. Ya terusane ayat iku fi maftadat bi. Dadi apa indona ayuki mahududawa fa in lam yuki mahududawa fala junaha alaihima. Ayat roja'a indona ayuki mahududawa itu ayat roja'a itu kan ditutup fi maftadat bi. Fima ing dalam perkara iftadat kang lakoni fidak tebusan sapa wedok bi iklan mak. Terus dikenal ning fikih jenenge hukum khulu. Ning Jawa dikenal hukum rafa. Jika suami istri merasa tidak bisa menunaikan tugas-tugas sebagai suami istri, itu perempuan selagi diberi hak tolak, si perempuan diberi hak khulu. Ya karek peminate sapa pertamane sing duwe inisiatif megat. Nak sing inisiatif lanang disebut tolak, nak inisiatif sing wedok disebut khulu. Sebetulnya kan sebanding kan. Enggak tuh. Nah, tapi kan yang kita terkenalkan hukum tolak tok, akhirnya sepi. Mulane kula setuju kawin cara kula dadi menteri agama iku kawin tak wajib noten maca taklek. Ya taklek kesuwen ana 2 tahun nafkah lahir batin. Cara kula sak wulan ta 2 wulan. Ben jelas kan. Aduh ajur-ajuran nak lah. Mergo ngene iku. Citra Islam terhadap feminisme, terhadap menghormati hak wanita itu sudah hancur total. Mboten niku kula crita tenan. Lah, ironisnya wanita-wanita kota, perempuan-perempuan kota itu sudah yakin sekali bahwa Islam yang menyangkut feminisme itu harus ikut paham feminisme, paham di mana wanita sejajar dengan lelaki. Ya akhirnya mereka nyaman saja jadi pegawai bank, jadi pegawai apa. Ya memang tidak haram, saya yakin itu tidak haram, ya enggak apa-apa. Tapi masalahnya kemudian tidak janggal ini. Enggak janggal bahwa ini melahirkan efek gini wow. Efek potensi perselingkuhan ya, potensi lah tidak harus terjadi ya, potensi. Potensi ini sudah dianggap biasa saja. Padahal sing jenenge perselingkuhan perzinaan kayak apa? Antinya Quran innahu kana fahisata wa sa'a apa? Sabila. Gimana nak cara fikih kados muin nonton pun lunak, fikih muin pun sae kados paham ini pun lumayan. Perempuan itu tidak wajib haji kecuali ada mahramnya, atau tidak disertai mahram tapi ma'anis watin kasiroh sikotin bareng sekelompok pasukan wanita. Saiki lah. Itu ujung-ujungnya mau sitok karena potensi perzinaan perselingkuhan adalah khuluwah persepen 4 mata lelaki mbek perempuan.
Lah kula pribadi gak ada pendapat. Sebab itu misalnya sampean di anak wedok ayu. Kerja ning pabrik tidak sebagai sekretaris utawa PRT itu lebih baik ketimbang jadi pembantu rumah tangga karena sering terjadi khulwah mbek majikan. Lah anak kerja ning pabrik rak di depan umum, misalnya jam 8 sampai jam 4. Mane cara kula wong wedok sing dadi kondektur bis iku luwih halal timbang dadi PRT. Mergo di depan umum. Lho bis sing numpak bis sak mulai wong hidung belang, wong tukang zina, wong soleh ana kabeh. Tapi orang tahu tuh hingga kini wong do ngambung ning dhuwur bis. Piye wae di depan umum termasuk proteksi, termasuk nyelamet. Lho nggih to, kemungkinan perselingkuhan di depan umum kan kecil, kecuali sebenarnya ana iraedan wis ora ana wong koyo wedhus kabeh. Tapi kalau di khuluwah 4 mata itu jare Kanjeng Nabi ora ana wong wedok kumpul wong lanang wong loro illa seton salisuhuma, kecuali ketiganya napa setan. Iku wong saleh wis ora rubah. Wong gambarane itu seperti yang digambar Al-Qur'an yang Nabi Yusuf walaqad hammat bihi wa hamman apa? Biya jenenge sak omah. Pertama ya gak menarik suwe-suwe anane iku kan. Sampai istilah walaqad hammat bihi ya mergo sak omah. Hal yang tidak terjadi pada orang fasik sekalipun kalau di depan lalu kula nu sering gadah saran harusnya kayak Muhammadiyah, NU semua ormas Islam menyarankan kalaupun wanita terpaksa kerja itu disarankan di tempat-tempat umum, misalnya di pabrik. Ya, tapi wong Jawa malah nganggep kondektur bis iku app. Misalnya cawe wedok dadi kernet itu app. Nak cara kula lumayan iku timbang dadi ya sekretaris pribadi utawa apa luwih riskan kan. Potensi riskannya parah mana? Monggo. Paham nggih? Di saniki mulai tinggi nggih hukum meniki kula peringataken aturan-aturan Islam bahwa perempuan harus keluar sama mahram atau ma'aniswatin sikotin atau bareng kelompok napa perempuan. Maksud kula ngeten nggih. Selama ini ilmu-ilmu begitu itu kita anggap rutinitas, kita ngaji mu'in tahu ilmu itu, ngaji wahab ilmu. Sebetulnya ini ilmu proteksi, ilmu untuk menjaga diri kehormatan perempuan. Karena secara faktual orang-orang yang di bis di terminal asal pas rame-rame nyatanya tidak ada perkosaan, tidak ada perselingkuhan. Sementara banyak kasus di mana orang podo soleh atau bermula soleh, tapi karena sering berduaan kecelakaan. Itu tadi kalau pesan sekali sama yang pernah mondok, yang kiai, bahwa kita melihat hukum Islam itu harus menjadi energi sosial. Bahwa aturan-aturan begini dalam fikih harus menjadi energi sosial. Sehingga nanti saat kita punya anak perempuan atau punya tetangga perempuan tanya, Pak Kiai kalau saya ini kerja nopo, neng pabrik ae, utawa kerja yang di depan umum, gamane sing tidak hulu. Ya, tapi kita kan kita tidak bikin percontohan Islam yang baik. Yang tahu-tahu disudutkan bahwa Islam itu mengekang perempuan, sehingga perempuan tidak punya hak aktivitas. Ya niki kula baleni malih. Makanya musuh-musuh Islam itu selalu innahu fakkara wa qaddar fakutilake fakot dar yuriduna ayutfi'u nur